Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zahil MR di liputan singkat SMA Anukoya. SMA Anukoya mengadakan pelatihan resensi buku guna meningkatkan daya baca siswa, juga meningkatkan pengetahuan terhadap pentingnya membaca buku. Mari kita simak beritanya. Baik, terima kasih saudara Zahil MR. Saya sudah berada di lokasi dalam acara Diklat Resensi Buku. Lebih lanjutnya, mari kita simak beritanya. Rabu, tanggal 8 Februari tahun 2023, Perpustakaan SMA Anukoya adakan diklat resensi buku untuk siswa. Dengan tujuan sebagai pengantar dan pemandu bagi para siswa atau halayak yang menikmati suatu karya secara lebih ringkas. Atau memberi pertimbangan pemahaman keunggulan dan kelemahan suatu karya. Sekaligus siswa SMA Anukoya bisa meluapkan kreatifnya lewat tulisan. Dan bisa juga memiliki karya yang menjadi abadi untuk dirinya maupun halayak umum nanti. Ujar Kepala Perpustakaan SMA Anukoya, Pak Asadi S. Mapling ADV saat sambutan. Baik, saya di sini sudah bersama Bapak Asadi selaku Kepala Perpustakaan SMA Anukoya. Assalamualaikum Bapak Asadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim media SMA Anukoya ada beberapa pertanyaan terkait tentang acara Diklat Resensi Buku yang dilaksanakan pada hari ini. Yang pertama, apa tujuan dari dilaksanakannya Diklat Resensi ini? Baik, terima kasih. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan resensi buku. Setidaknya ada dua hal. Yang pertama, Perpustakaan SMA Anukoya itu pengen membangun literasi membaca siswa SMA Anukoya, itu yang pertama. Ya. Jadi kemampuan literasi itu yang sudah ada ataupun yang belum ada, kita upayakan dengan resensi buku ini menjadi pemicu untuk mereka terus meningkatkan literasi membaca mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pengen mengabadikan ilmu pengetahuan melalui resensi. Ya, resensi ini memang sangat-sangat penting. Kenapa menjadi penting? Karena ada beberapa siswa mungkin secara finansial tidak mempunyai akses terhadap buku-buku yang terbit terbaru, sehingga dengan membaca hasil resensi buku itu bisa memberikan pengetahuan baru yang terkini bagi siswa itu sendiri, sehingga mereka kan secara pengetahuan sudah terupgrade, jadi up to date dengan realitas zaman kekinian. Ya, terima kasih. Ke pertanyaan selanjutnya, siapa yang menjadi pemateri dalam acara tersebut? Kita mengundang pemateri yang memang mempunyai kapasitas dan kredibilitas dalam hal resensi. Tidak hanya seberapa banyak buku yang dimiliki oleh pemateri atau seberapa banyak buku yang telah dibaca, tapi lebih menekankan bahwa seberapa banyak naskah resensi buku yang telah diterbitkan di media. Nah, ini menjadi salah satu kriteria dari pemateri. Pak Habibullah Salman, kita manggilnya Pak Habib, itu kan sudah banyak malang melintang menghasilkan banyak karya di media massa atau di media cetak tentang resensi. Jadi Pak Habib ini kredibilitas dan kemampuan beliau di bidang resensi sudah tidak bisa diragukan lagi. Dengan kegemaran beliau membaca buku, koleksi bukunya, kemudian hasil karya resensi bukunya bertebaran di media kita. Bisa dicek di Jawa Post, di Radar Madura, itu kan banyak, atau di banyak media yang lainnya. Tidak terfokus pada Jawa Post dan anak perusahaannya Jawa Post saja banyak. Ya, terima kasih. Baik, saya di sini sudah bersama Kak Tamyiz selaku Ketua Panitia pada acara Diklat Resensi Buku. Apakah nantinya ada tindak lanjut dari acara tersebut? Tindak lanjut mesti ada. Seperti sebelumnya untuk diklat clipping itu ada tindak lanjut berupa lomba, maka kami juga merencanakan ada tindak lanjut dari diklat resensi ini, yaitu lomba menulis resensi. Kami di perpustakaan nantinya akan membuat semacam ketentuan buku yang bisa diresensi itu dari terbitan 2020 sampai 2022. Bahkan untuk khusus diklat resensi ini yang nantinya dilombakan, itu kami sudah menambah bahan pustaka, sudah menambah buku bacaan, kalau tidak keliru 12 buku bacaan yang sudah kami beli dari toko buku di Ke Mustafa itu kemarin, dengan beberapa pilihan seperti tema sastra dan juga yang lainnya. Dan itu untuk memaksimalkan adanya diklat kali ini. Jadi setelah sebelumnya siswa SMA Anukoya itu diajari bagaimana membaca dan juga menulis, maka di lomba kali ini itu akan menjadi salah satu indikator apakah nantinya diklat ini berhasil atau tidak. Nah, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana proses persiapan yang dilakukan untuk acara tersebut?
persiapan yang dilakukan sebetulnya tidak terlalu ribet ya, karena yang paling penting adalah menghubungi pemateri. Itu adalah langkah awal kami. Jadi memastikan kapan dan bisanya pemateri itu adalah langkah awal yang mesti dilakukan. Jadi kami sebetulnya untuk pemateri tidak terlalu kesulitan, karena koordinasi kami melalui kepala sekolah itu yang merupakan teman karib dari pemateri, Pak Habib itu langsung bisa di tanggal 8 hari ini. Dan alhamdulillah untuk persiapan yang lain tidak memiliki kendala, karena kami adalah langsung istilahnya melanjutkan dari diklat sebelumnya. Jadi tidak ada yang perlu dipersiapkan secara dengan sulit sebetulnya. Ya. Terima kasih Pak atas pendapat tentang acara tersebut. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan Anda ketika mengikuti acara diklat resensi buku ini? Pertama, perasaan saya adalah saya sangat terkejut ataupun bangga, karena ini adalah hal solutif bagi siswa untuk bisa berkreativitas. Yang pertama, karena ia bisa diajak untuk bernalar, mereka bisa diajak untuk bisa kritis terhadap bahan atau kajian yang mereka dipelajari di sekolah. Seperti halnya pada kesempatan kali ini kita sama-sama diwejangan bagaimana untuk bisa meresensi atau menilai suatu objek. Dan mungkin ini adalah sebuah hal yang paling fenomenal bagi saya, karena ini jarang sekali dilakukan. Anggaplah dijadikan sebuah kreativitas oleh lembaga lain. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Bagaimana perasaan Anda ketika mengikuti acara diklat resensi buku ini? Belajar langsung dari sang mentor di sini untuk melakukan resensi itu. Terima kasih. Iya. Bagaimana perasaan Bapak menjadi penyaji di acara diklat resensi buku ini? Ya, bahagialah bisa berbagi dengan adik-adik siswa di situ, berbagi ilmu, bersedekah ilmu, berderma. Mudah-mudahan jadi amal jadi. Nah, harapannya ada penulis dari SMA yang bisa mengabadikan ide-idenya, terus bisa mengibarkan SMA lewat tulisan-tulisannya di berbagai macam media. Jadi bagaimanapun menulis itu merupakan kegiatan yang sangat mulia, karena bisa abadi ide-idenya. Kalau dibaca oleh orang kemudian bermanfaat bagi banyak orang, kan bisa menjadi amal jariah. Orangnya mati, tulisannya masih hidup. Nah, itu harapannya. Yang terakhir Pak, Ya. apa pendapat Bapak tentang diklat resensi yang diadakan oleh perpustakaan SMA Anukoya? Ini baru kali ini ada kayaknya ya, baru kali ini ya, bagus menurut saya. Jadi resensi itu bukan hanya bagaimana kita menulis, tapi juga bagaimana kita menunjukkan kemauan dan kesukaan membaca. Kan ini kan perpustakaan yang mengadakan, jadi sangat unik sekali. Jadi habis membaca, tumbuh rasa suka untuk membaca, juga masuk ke tahap yang lebih tinggi lagi, tumbuh minat dan kesukaan untuk menulis. Jadi pas. Jadi perputaran program seperti ini pas untuk menunjukkan bagaimana perpustakaan itu tidak hanya menjadi museum tua ya, tapi itu juga menjadi sebagai lumbung peradaban dengan banyak siswa yang mau membaca sekaligus bisa menuangkan ide dari apa yang dibaca dalam bentuk tulisan. Ya. Nah, jadi itu terkait tentang acara diklat resensi buku. Nah, saya kembalikan kepada saudara Zahil MR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah berita singkatnya. Saya Zahil MR undur diri. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.